Halo guys, selamat datang di channel Pagi Marti. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Oke, pada video kali ini gue akan membawakan cerita tentang film yang berjudul Jikoku Shoujo yang rilis tahun 2019. Film dari Jepang yang merupakan live action dari anime dengan judul yang sama. Menceritakan tentang sebuah situs, dan jika nama orang yang kita benci dikirim ke situs tersebut, maka orang tersebut akan didatangi Jikoku Shoujo atau gadis neraka, lalu menyeretnya ke neraka yang penuh siksaan. Film ini disutradarai oleh Koji Shiraishi, dibintangi oleh Tina Tamashiro, Nana Mori, Kazuki Namioka, dan masih banyak lagi deretan artis dan aktor lainnya. Cerita dibuka dengan menampilkan suasana sekolah Jepang pada tahun 1965 di sore hari. Sinar matahari terbenam menembus melewati jendela, menyinari seluruh sekolahan menjadi warna merah darah. Langit merah pun dilengkapi burung gagak yang berterbangan. Terlihat 3 siswa SMA yang masih di sekolahan di kala waktu yang hampir malam itu. Namun ketika siswi yang paling kiri menoleh sebentar untuk menengok keluar jendela, tiba-tiba kedua temannya menghilang dan dirinya pun sendirian. Yang muncul di depannya terlihat bapak-bapak yang misterius dengan berpakaian khas Jepang, perlahan mendekatinya dan bertingkah sangatlah aneh. Oke guys, di sini gue akan memperkenalkan nama-nama karakter yang kedepannya punya peran penting dalam cerita. Seharusnya sih namanya nggak langsung disebutin, namun untuk mempermudahkan, gue akan kenalin aja. Om-om aneh ini bernama Wanyudo. Takut melihat tingkah aneh Wanyudo, gadis ini kabur. Namun ketika akan menuruni tangga, dia disambut oleh wanita pucat berwajah setengah tengkorak, lengkap dengan pakaian khas Jepang kimono. Dia ini bernama Sanwara. Dirinya yang ketakutan berlari mundur namun menabrak mas-mas jamet dengan katana. Mas-mas jamet ini bernama Ichimokuren. Dirinya sangat ketakutan dan masuk ke dalam sebuah kelas. Namun di dalam kelas sudah ada gadis yang tampak seumuran dengannya, namun dengan seragam yang berbeda. Gadis ini bernama Ai Enma. Ai Enma mulai mendekati gadis yang ketakutan ini. Gadis ini memohon untuk menghentikan semua ini. Ai Enma lalu berkata, "Membuat orang lain menderita, apakah kesedihanmu akan sirna?" Lalu kita diperlihatkan, ternyata gadis yang ketakutan tadi merupakan pembuli di sekolahnya, dan sampai teganya menampar dan mendorong korban yang dibuli sampai kepalanya terluka. Lanjut lagi ke gadis pembuli ini. Dia masih ketakutan dan sekarang Ai Enma berbicara kepadanya. Dan tiba-tiba Ai Enma seperti mengeluarkan bunga-bunga merah yang beramburan kemudian menelan gadis pembuli tersebut. Setelah itu korban yang dibuli muncul. Dan ia melihat tangan yang tak lain adalah tangan gadis pembuli, perlahan lenyap bak di telan bumi. Ia kemudian masuk ke kelas dan bertanya kepada Ai Enma, "Bagaimana ini?" Ai Enma menjawab, "Walaupun kau menyesal, percuma. Pengiriman ke neraka sudah selesai dilakukan." Ia langsung menangis dan seperti terlihat menyesal. Cerita kemudian time skip. Sekarang pada tahun 2019, di sebuah rumah sakit di mana gadis yang menjadi korban bully di masa lalu sudah tua dan sekarang sedang dirawat. Ia bersama putranya yang seorang jurnalis surat kabar bernama Kudo. Di samping menjenguk ibunya, Kudo juga turut mencari bahan topik dalam surat kabarnya, di mana ibunya dulu sering membahas situs neraka, dijadikan sumber topik dalam surat kabar yang ia tulis, dan sekarang topik tersebut kembali populer. Setelah itu Kudo keluar sebentar untuk membeli minuman, dan ketika ibunya ditinggal sendiri, tiba-tiba Ai Enma menghampirinya yang akan mengambil nyawanya untuk dimasukkan ke neraka. Dan ketika Kudo kembali, ibunya sudah terbaring tak bernyawa, dengan mulut menganga menunjukkan raut muka yang sangat ketakutan. Scene kemudian berpindah di sebuah kelas di mana sekelompok remaja putri sedang membahas sebuah rumor yang sedang ramai akhir-akhir ini, yaitu situs neraka. Menurut rumor yang beredar, dikatakan jika situs neraka tersebut bisa diakses di tengah malam. Dan ketika menuliskan nama seseorang yang dibenci di situs tersebut, orang yang dituju akan dibawa ke neraka untuk selama-lamanya.
Namun orang yang menulis ketika ajalnya tiba juga akan dimasukkan ke neraka dan tidak bisa keluar untuk selama-lamanya. Di tengah pembicaraan yang ramai tersebut, terdapat seseorang yang sepertinya tidak tertarik. Dia bernama Miho Ichikawa, yang ternyata ia sedang memperhatikan gadis aneh yang berada di depan pintu kelas. Kemudian Shin berpindah ke sebuah konser yang dihadiri Miho. Dia sendirian tak bersama teman-temannya. Di sana ia terlihat sedang menikmati lagu yang dinyanyikan oleh Maki, yaitu semacam artis yang disukai Miho. Di tengah ramainya suasana, Miho mengalami pelecehan oleh seorang pria mesum tak dikenal. Melihat Miho yang tidak bisa apa-apa, tiba-tiba seorang perempuan tak dikenal yang rada sangar menyeret penjahat kelamin tersebut keluar lalu memukulinya. Kemudian Miho berterima kasih kepada perempuan yang menyelamatkannya. Dia bernama Haruka Nanjo. Di sebuah kafe, mereka kemudian saling berbincang tentang satu sama lain, dan mereka menjadi teman sehobi. Tak disangka tiba-tiba Maki juga datang ke kafe tersebut. Melihat penampilan Haruka yang rada sangar, Maki memberikan sebuah undangan konser untuknya, di mana konser tersebut diproduseri sendiri oleh Maki, dan hanya orang-orang yang menerima langsung undangan dari Maki yang bisa menghadiri konser tersebut. Singkat cerita, Miho dan Haruka sudah berada di konser tersebut, menikmati lagu-lagu yang dibawakan. Di sana juga terlihat Maki dan juga Kudo yang menjadi kameramen. Di sana terlihat pria aneh masuk ke konser tersebut dengan perlahan mendekat ke arah panggung. Dia langsung naik ke atas panggung dan tiba-tiba menusuk penyanyi utama di sana berkali-kali. Kudo dan Maki dengan sigap menghentikan perbuatan pria tersebut. Di sisi lain, semua penonton kebingungan dan histeris dengan apa yang dilihatnya. Dan nasib penyanyi yang diserang mendapat luka yang parah di wajahnya. Konser pun dihentikan dan pelaku akan diamankan polisi. Kemudian Shin berpindah ke penyanyi yang menjadi korban penyerangan tadi. Dia bernama Mikuria Sanae. Ia menangis melihat wajahnya yang menjadi korban. Ketika Sanae membuka laptopnya, ia menemui artikel tentang penyerangan terhadap dirinya dan lengkap juga dengan nama pelaku penyerangan yang motifnya masih belum begitu jelas. Ketika artikel sudah habis, ia menemui link tentang artikel yang ditulis Kudo mengenai situs neraka. Kaede langsung membuka artikel tersebut, dan ketika ia selesai membaca, Sanae berniat membuka situs neraka tersebut, yang kebetulan waktu itu tinggal beberapa detik menuju tengah malam. Ketika menekan tombol enter, laptop menjadi aneh dan sebuah situs pun muncul. Sanae lalu menuliskan sebuah nama Nagaoka Takuro, yaitu orang yang menyerangnya. Setelah Sanae menekan tombol kirim, tiba-tiba beberapa tangan aneh keluar dari monitor. Saat sudah sadar, Sanae berada di tempat yang gelap, namun dengan tubuhnya yang berubah menjadi seperti ulat, yang kemudian terbuka dan terdapat banyak sekali cacing. Sanae langsung histeris dan tiba-tiba ia sudah berada di sebuah tempat dengan suasana sore hari yang menurut saya sangat indah. Di tepi danau tersebut terdapat Ai Enma yang sudah berada di depannya. Ia berkata, jika itu tadi adalah neraka, lalu memberikan sebuah boneka yang dililit tali merah. Dengan menarik benang merah tersebut, maka perjanjian Sanae dengan Ai Enma akan lengkap. Orang yang Sanae dendami seraya merasakan sakit dan derita juga akan kekal di neraka. Hanya saja, Sanae juga akan masuk neraka ketika ia mati, secara kekal tentunya. Sisanya tinggal Sanae yang menentukan. Ketika ia terbangun, boneka tadi sudah ia pegang di tangannya. Shin berpindah ke Takuro yang sedang dimintai penjelasan akan tindakannya. Takuro berkata jika perbuatan tersebut adalah bentuk dari penebusan dosanya. Dasar aneh. Beberapa hari kemudian terlihat Kudo sedang menemui Sanae di sebuah kafe. Di sana, Sanae mengaku telah bertemu gadis neraka. Yang dimaksud di sini adalah Ai Enma, guys. Lalu ia menunjukkan boneka yang diterimanya kepada Kudo. Kudo mempercayai Sanae dan memberikan saran untuk tidak menarik benang merah yang ada di boneka tersebut. Orang tidak akan bisa hidup normal setelah membunuh.
Namun setelah Sanae menunjukkan bekas luka yang sangat parah, ia membungkam perkataan Kudo. Singkat cerita, Sanae sudah berada di rumah, yang saat itu seorang pengacara datang untuk memberikan sebuah surat dari Takuro kepada Sanae. Saat Sanae membaca surat tersebut, alih-alih permintaan maaf atau perasaan menyesal yang ditulis Takuro melainkan ejekan dan juga kata-kata kutukan yang tertuju padanya. Dan Takuro juga mengaku kalau dirinya sangat puas dikarenakan telah berhasil menghancurkan hidup Sanae dan memberikan kutukan ke wajahnya untuk selama-lamanya. Sanae yang membaca isi surat tersebut menjadi sangat marah dan semakin amat sangat membenci Takuro. Kemudian scene berpindah, bertempat di area konstruksi bangunan, yang di sana Kudo terlihat sedang mencari-cari Sanae. Dan ketika ia bertemu Sanae, Kudo mencoba membujuk Sanae untuk melupakan saja si bajingan Takuro. Namun Sanae langsung melemparkan surat yang berisi cacian dari Takuro. Kemudian Kudo membacanya, dan untuk kedua kalinya kata-kata Kudo terbungkam oleh Sanae. Sanae sudah memutuskan akan menarik benang merah yang berada di boneka tersebut dan mengirim Takuro ke neraka yang abadi. Dan ketika ditarik seutuhnya, boneka tersebut langsung terpisah, kemudian mengumap ke langit. Sanae kemudian berkata, tidak sabar menanti apa yang akan terjadi. Scene berpindah ke Takuro yang lagi tidur di sel tahanan. Tiba-tiba muncul tangan ungu dengan kuku yang panjang membelai wajahnya. Takuro sontak bangun, dan terkejutnya yang dia lihat adalah wanita kimono dengan wajah yang setengah tengkorak. Ia ketakutan dan merangkak ke pojokan. Lalu bapak-bapak menakutkan membuka pintu sel tahanannya, yang tak lain adalah Wanyudo. Wanyudo kemudian membawa Takuro ke sebuah tempat yang sepertinya di sana adalah tempat yang akan menuju neraka. Takuro kemudian dipaksa bertekuk lutut di samping sebuah lubang yang bisa kita lihat di dalamnya adalah neraka. Kepalanya langsung dipenggal oleh Ichimokuren dan jatuh ke neraka. Di sel tahanan sendiri, ketika sipir sedang memeriksa, ternyata di sana sudah tidak ada Takuro. Dan keesokan harinya, berita membicarakan hilangnya pelaku penyerangan, yaitu Takuro. Singkat cerita, ibu dari Takuro mendatangi kediaman keluarga Sanae bertujuan meminta maaf dikarenakan putranya melarikan diri. Namun Sanae kemudian menjelaskan jika putranya tidak melarikan diri, namun sudah ia kirim ke neraka lewat situs neraka. Jika tidak percaya, ibu Takuro disuruh mencari tahu sendiri situs neraka tersebut, dan ibu Takuro disuruh pulang oleh Sanae. Scene berpindah ke konser yang digelar Maki secara streaming, di mana konser tersebut ditujukan kepada diri Sanae yang baru. Ketika di tengah-tengah solo konsernya tersebut, tiba-tiba Sanae mendengar cacian dan makian yang terlontar kepadanya, memenuhi telinganya. Dan tiba-tiba Jigoku Shoujo atau Aienma datang guna menjemput Sanae ke neraka. Alasannya dikarenakan ada orang yang mengirim namanya di situs neraka, dan orang tersebut adalah ibunya Takuro. Tangan-tangan dari neraka dengan cepat menarik Sanae ke neraka. Namun di mata orang lain yang melihat, Sanae hanya berdiam diri saja, dan ketika dihampiri, ia tiba-tiba berteriak kencang, lalu lari, dan ketika dikejar oleh Maki, Sanae tiba-tiba menghilang. Scene berpindah di mana memperlihatkan ibu Takuro sedang menuju rumah Sanae, dan di belakang kebetulan ada Kudo yang juga lewat di daerah tersebut. Ibu Takuro yang sudah masuk ke dalam rumah menjelaskan kepada kedua orang tua Sanae jika dialah yang membuat Sanae menghilang, dikarenakan mengirimnya ke neraka lewat situs neraka. Ibu Takuro berkata, jika merasa dendam, silahkan bunuh dengan pisau ini. Mungkin setelah mati nanti bisa bertemu Takuro di neraka. Namun kedua orang tua Sanae menolaknya, dan malah ibu Takuro bunuh diri di depan mereka dengan menggunakan pisau tersebut. Dan sepertinya film Jigoku Shoujo live action 2019 akan saya akhiri di sini. Oke guys, adakah nama orang yang mau kamu tulis di situs neraka ini? Semoga videonya menghibur. Dan jika terdengar suara-suara yang mengganggu, tolong dimaafkan. Kalau suka silahkan like dan juga subscribe untuk mendapatkan update video-video seperti ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.